Halo teman-teman, udah lama saya nggak dongeng. Kemarin saya upload video lucu-lucuan aja. Ini kali ini kenapa saya dongeng? Karena ada cerita yang cukup unik lah. Dongeng kali ini drone dengan kemungkinan lokal konten tertinggi atau TKDN. Jadi baru-baru ini saya dapat 3 penawaran dari 2 toko besar. Ya. Ini kalau saya sebutin nama pasti pada tahu ya. Pokoknya ada 2 toko besar, kemudian 1 perusahaan. Perusahaannya cukup gede, kategorinya importir lah, sama assembler. Jadi dia di bidang drone juga. Nah, kemudian 3 orang ini, lucunya 3 orang ini sama-sama membawakan judul yang sama, yaitu drone 100% Indonesia. Oke. Jadi apakah mungkin gitu ya Indonesia bikin drone gitu kan? Jawabannya ya. Apakah bisa 100% lokal konten? Jawabannya enggak. Karena di Indonesia belum punya pabrik semiconductor untuk produksi komponen elektronik, padahal kita punya 1,4 juta lulusan teknik, terus puluhan ribu lulusan baru tiap tahun. Emang lulusan apa sih yang dibutuhkan? Elektronik, fisika, material, metalurgi, teknik kimia, teknik komputer, informatika, mikroelektronika, sama chip design. Kayaknya ada deh di mana gitu. Kan banyak ya. Bahkan ada yang membanggakan, ya pastilah lulusan mana bangga. Saya S1 di mana, saya S2 di Amerika, saya S3 di mana. Tapi kenapa nggak ada daya saing bangsa? Nah, saya nggak tahu. Kenapa nggak ada? Kenapa sih yang dibahas semiconductor? Padahal tadi kan dongengnya tentang 3 orang yang datang dengan keinginan yang sama gitu ya. Karena gini, dalam drone itu ada beberapa komponen yang dibutuhkan. Salah satunya itu elektronika. Jadi kalau ngomongin soal karoseri atau body, itu udah jago dari dulu. Kebetulan saya jurusan saya dulu sekolah fabrikasi badan pesawat udara. Jadi soal badan, soal karoseri itu udah jago lah. Ya ini isinya itu, modulnya itu. Gitu. Tapi apakah perusahaan drone lokal sudah ada yang riset part sendiri? Ada. Ya saya sendiri bikin brushless. Ini baru selesai winding. Kemudian ini rotornya, bahannya dari aluminium, ada magnet, ada bearingnya. Ini bikin sendiri di sini. Kemudian nanti speed controlnya juga bikin sendiri. Kemudian setelah itu mungkin kita riset remote, tapi masih jauh lah. Ini aja masih panjang risetnya. Jadi selesai satu siap jual enggak, masih panjang. Uji endurance, uji power consumption, uji thrust, uji RPM, banyak lah. Jadi masih panjang gitu. Oh ya. Terus teman-teman yang lain ada nggak? Ada yang bikin flight control, ada yang bikin pushless, banyak. Kalau pushless banyak. Terus kalau di kita selain brushless ya bikin, karena kita kebetulan punya CNC sendiri. Kita bikin karbon juga, pipa karbon kita bikin, plat juga kita bikin, plat karbon. Kemudian ya termasuk di frame-frame-nya ya yang kita CNC sendiri. Itu kita bikin juga. Kemudian kalau ada bentuk-bentuk lain juga kita bikin. Nah, tapi dari penawaran-penawaran yang datang itu
uh, mereka selalu ingin membeli dengan harga end user, harga yang kompetitif, yang bisa dibandingkan dengan kompetitor itu belum bisa, karena mereka udah jauh pasenya, kalau kita masih di riset gitu. Adapun kalau misalkan mereka bikin produk tersebut pasti nggak mau dijual lepas, pasti menjadi produk unggulannya si workshop tersebut, nggak mungkin jual lepas kecuali sudah melewati fase mass product atau memang disiapkan untuk mass product. Tapi secara pribadi, secara si perusahaan itu sendiri itu akan dijadikan produk unggulan workshopnya sebagai nilai TKDN atau penambahan nilai TKDN. Tapi ada pula yang bermain celah TKDN di wilayah assembly. Ini lucu nih. Jadi si perusahaan ini minta ke saya untuk membeli produk yang udah jadi, misalkan ini mouse nih. Jadi sama aja mouse ini, cuman dimintanya dalam keadaan terpisah. Nah, padahal kalau misalkan kita ngitung efisiensi, dia pasti lebih murah di assembly di tempatnya, misalkan di China atau di mana. Pasti lebih murah karena sudah include biaya produksi. Tapi perusahaan di kita dan orang-orang di kita di Indonesia, mereka sengaja memintanya dalam keadaan terpisah. Kenapa? Ketika mereka diminta untuk memisahkan ini, ada judul baru namanya assembly. Jadi nanti di bawahnya ditulis dirakit di Indonesia. Padahal cuma masang-masang doang, konektornya udah terpasang gitu ya, dan nggak mungkin salah. Itu nggak ada program ulang apa segala macam, nggak ada. Kemudian ketika di Indonesia mereka bikin tuh line assembly yang panjang, jadi seakan-akan skenario itu memang wah ini assembly-nya di Indonesia karena kalau dikirim dari sana terlalu besar segala macam. Oke sih, tapi menurut saya terlalu idealis. Apakah saya terlalu idealis? Ya, saya pernah jatuh karena itu. Pernah ingin membuat satu produk 100% lokal, tapi programmernya bermasalah. Padahal orang terkenal lah ya. Terus dia karena ternyata nggak mampu si programmernya, kemudian dibikin alasan, kemudian dia menghilang aja gitu. Proyeknya gagal, waktu habis. Kemudian saya cari programmer lain, ngaco juga. Bahkan ada kegiatan sabotase lah di dalam. Ntar lah itu di dongeng selanjutnya ya. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah ya sekarang pelajarannya yang didapat. Jadi gini, kalau niatnya 100% Indonesia, jangan cari celah deh. Karena kan kita tuh harus bangga gitu loh. So saya lulusan mana, dia udah ngomong dia ngaku lulusan mana, ternyata dia tidak mampu, kan malu juga. Kalau niatnya 100% Indonesia, jangan cari celah. Kenapa? Yang namanya proven itu bukan gosip-gosip yang beredar di mana-mana menjelekkan orang lain kan. Proven itu bisa diproduksi berulang, bisa diuji di depan reviewer. Jadi misalkan gini, datang reviewer, ayo bikin depan saya. Nah jangan sampai nggak bisa Pak karena selama ini ternyata dibikin sama orang lain. Jangan sampai kayak gitu. Proses dan dokumentasi lengkap. SDM benar-benar bisa produksi. Jadi SDM-nya ada, mesinnya ada, dan bisa di-review langsung ketika itu udah proven. Dan dongeng tadi, sisi pandang saya itu tentang bisnis yang aman dan berkelanjutan. Jadi jangan ada masalah. Jadi jangan cari celah. Ntar jangan cari, kalau kita cari masalah atau misalkan orang lain cari masalah di tim kita, yang kena itu yang dijadiin kambing hitam, kita juga yang kena. Itu bahaya. Dan pasti gosipnya di luar, wah sengaja lah dibikin. Yang kena kita. Jadi kalau bisa jangan cari celah. Jadi bukan cuma modal kertas proposal gitu. Oh ini proposalnya lengkap gitu ya. Terus oh ini papernya lengkap. Tapi pas diuji, ayo bikin kata reviewer. Kan kadang-kadang ada juga investor yang ngeyel, orang kaya yang ngeyel. Saya pernah nemu. Ayo coba bikin depan gua. Kalau gitu gimana? Terus malah nyuruh orang lain, kan nggak lucu. Tapi jasanya asli kan?
next di dongeng selanjutnya. Makasih. Brushless Indonesia.